Sebentar, ini bajunya kayaknya 03 tapi lebih mirip 02 ya. Warna biru. Ini baju apa, Bro? Ini baju dari mungkin ya, bisa dari Wihara ya. Dari Wihara ya. Abdi Dhamma, 30 tahun Abdi Dhamma. Baju lama sih. Coba punggungnya kita. Oh, ini. Perayaan 30 tahun pengabdian Sangha Theravada Indonesia, Majelis Agama Buddha. Oh, ini berarti bukan baju 02 ya? Bukan. Soalnya warnanya sama, birunya sama persis. Ini orang lihat sendiri, wah ini ada kampanye kayaknya di dalam sini nih gitu. Oke, sebelumnya kita udah bahas pengantar ya, untuk teman-teman supaya tercerahkan, karena banyak sekali yang penasaran dan Buddhisme itu apa sih? Nah, itu sudah kita bahas di episode sebelumnya. Nah, di episode ini kita akan bicarakan tentang bagaimana kesalahpahaman orang yang lumrah terjadi ya, yang umum terjadi ya di sekeliling kita lah tentang Buddhisme. Nah, misalnya kalau Mas Galuh melihat kondisi masyarakat Indonesia lah atau di sekeliling kita, kesalahpahaman yang common, yang umum itu seperti apa? Yang sering diutarakan ke saya sih ya, penyembah berhala ya. Penyembah berhala. Karena ada patung Buddha itu ya. Ya karena sering karena ketika orang bicara soal agama kan akan langsung pada ritus penyembahan. Padahal nggak semua agama itu teistik. Nah, Buddhisme ini non teistik ya. Dia tapi bukan ateistik. Nah, itu beda teman-teman ya. Non teism dengan ateism itu jauh beda. Karena sedikit mungkin saya tambahkan ya, Buddhisme itu memang tetap dia punya komitmen ontologis terhadap adanya Tuhan ya, tapi tidak lebih jauh membahas. Nah, itu mungkin akan kita minta klarifikasinya di sini. Ya, ini juga menjadi pertanyaan loh, kenapa agama Buddha itu tidak bicara soal Tuhan tapi diakui secara oleh Pancasila gitu. Pancasila kan karena bukan ateisme. Non teism. Karena kalau non teisme itu jadi dia tidak punya klarifikasi yang khusus untuk menyatakan Tuhan ada atau tidak ada. Mungkin sama dengan agnosticism ya. Karena ini mungkin saya potong sedikit. Saya pernah juga ikuti kuliahnya Romo di sana di Driarkara. Kebetulan filsafat ketuhanan short course itu. Ada salah satu Romo yang mengatakan bahwa Buddhism ini sangat dekat dengan agnosticism. Nah, gimana itu, Bro? Dekat tapi tidak serupa. Beda ya, dekat. Hanya dekat tapi tidak serupa. Iya, kenapa? Karena di dalam Buddhisme itu meyakini ada makhluk pencipta, tapi bukan Tuhan. Makhluk pencipta tapi bukan Tuhan. Dan dia punya kuasa yang mirip dengan Tuhan. Disebut Brahma. Nah, kalau di agama Hindu, di Hinduisme itu Brahma itu digambarkan sebagai sosok salah satu dari dewa Trimurti ya, dari salah satu Trimurti yang punya kemampuan untuk mencipta, dan dia pribadinya cuma satu, yaitu Brahma. Nah, dalam Buddhisme itu Brahma ada banyak, dan setiap kelahiran, setiap kesadaran yang muncul itu punya. Karena dalam Buddhisme tidak percaya roh kan, tidak ada roh, tidak ada aku yang primordial tuh nggak ada, aku yang mutlak tuh nggak ada. Jadi setiap kesadaran itu bisa lahir kembali di alam-alam Brahma ini sebagai pencipta. Jadi Brahma ini bisa menciptakan apapun yang dia inginkan. Tapi dia tidak kekal, dan dia bukan Tuhan, dan dia karena di dalam metafisika Buddhis itu ada yang disebut anicca, ketidakkekalan. Karena segala hal dalam segala hal yang ada dalam entitas ini, ketika dia punya permulaan, dia pasti punya akhir. Nah, ketika saya lahir, misalnya kita cek aja dalam realitas, saya sebagai manusia, lahir sebagai manusia, saya punya awal kemunculan, maka saya pasti punya akhir dari kemunculan. Nah, ketika saya masuk surga, kalau itu punya awal, dia punya akhir. Gitu. Nah, ketika lahir di alam Brahma, ya, meskipun dia disebut Brahma yang Maha Pencipta, ada banyak yang sampai sekarang masih hidup dalam kitab suci Buddhis itu ada beberapa Brahma. Misalnya ada Brahma Baka, ada Brahma Sahampati, dan Brahma yang lain. Nah, Brahma Baka ini dalam Tripitaka, dalam Sutta Pitaka, Buddha menjelaskan, saya lupa di Anguttara Nikaya atau Majjhima Nikaya, saya lupa.
Cuma di dalam kanon Pali dalam Tipitaka atau Tripitaka ini dijelaskan bahwa Brahma Sampati ini pernah merasa bahwa dirinya itu Tuhan, pencipta. Karena dia bisa menciptakan apapun dengan pikirannya, sekali mikir muncul gitu. Terus Buddha akhirnya dengan ya kesaktian dalam tanda kutip datang ke alam Brahma terus bicara kepada Brahma Baka ini dan menyatakan bahwa keyakinannya itu adalah keyakinan yang salah yang akan membimbingnya pada penderitaan. Nah makanya rasa sombong itu kan bagian dari kekotoran batin, kilesa. Kilesa kalau dalam bahasa Palinya kesombongan itu mana. Nah, kesombongan ini kan merupakan bentuk dari kebodohan batin. Ketika orang punya kondisi batin yang mayoriti isinya adalah kebodohan batin, dia akan lahir di alam yang lebih rendah. Makanya dalam kosmologi Buddhis, pencipta ini bisa aja jatuh di alam manusia. Makanya dalam realitas manusia ada orang yang punya kebijaksanaan luar biasa, ada orang yang sangat tidak bijaksana padahal sudah tua. Ada yang baru lahir dia sudah baru lahir dia dari lahir sampai dia dewasa itu dia bijaksana, cerdas, belajar sedikit langsung bisa. Ada orang dari lahir sampai tua belajar tapi nggak bisa-bisa. Kayak karena dia punya karma bawaan. Nah bisa aja orang yang lahir punya kebijaksanaan dari kelahiran sebelumnya, bisa aja di kelahiran sebelumnya itu dia dewa atau Brahma mungkin. Nah orang-orang yang punya kondisi karma tertentu yang misalnya tidak bijaksana dan lain sebagainya yang kualitasnya rendah, bisa aja dia baru naik dari alam hantu, baru naik dari alam hewan, dan kebetulan lagi berbuah karmanya di alam manusia. Nah, jadi kalau ditanya Buddhisme ini ada Tuhan atau enggak, tidak ada secara definitif. Buddha tidak pernah menjelaskan. Secara konseptual. Konseptual nggak ada. Tapi makhluk pencipta ada. Oke. Ini tadi di awal orang banyak salah paham ya bahwa Buddha itu menyembah berhala gitu. Nah, sering kesalahpahamannya juga seperti ini, Mas. Siddhartha Gautama itu Tuhan. Dipahami sebagai Tuhan oleh orang-orang di luar Buddhisme ya. Wah ini orang Buddha ini dia menyembah Siddhartha. Nah ini kan dia menggunakan frameworknya Abrahamic religion gitu kan. Nah gimana itu Mas? Jadi kata Nabi sendiri kan dalam Abrahamic itu kan lebih dipahami sebagai pembawa pesan dari Tuhan gitu kan. Sedangkan dalam Buddhism Tuhan nggak pernah ngasih apa-apa nih dan bahkan nggak dibicarakan sama Siddhartha. Jadi Buddha ini adalah orang yang mencapai pencerahan sempurna dengan upayanya sendiri. Dan beliau itu adalah guru, bukan nabi dan bukan Tuhan. Dan kami umat Buddha itu biasanya ke wihara itu di depan patung Buddha memberikan penghormatan itu bukan menyembah. Jadi ketika ada gerakan yang sama kayak di sholat sujud, tapi itu bukan penyembahan, tapi penghormatan. Karena di dalam tradisi India kita melakukan penghormatan dengan sujud itu kepada siapapun yang kita hormati, orang tua, di zaman ketika Buddha hidup ya, orang tua dan lain sebagainya, termasuk kepada guru. Makanya ritusnya mempertahankan kebudayaan lama yang oleh kebudayaan sekarang dianggap sebuah tindakan penyembahan. Bahkan Buddha sendiri itu dalam Ratana Sutta, dalam salah satu bagian dalam Tripitaka itu, dalam Sutta Pitaka, yaitu khususnya di Ratana Sutta, Buddha menjelaskan ketika orang melekati sesuatu yang absolut dan menganggap bahwa yang absolut itu bisa memberikan sesuatu dan bisa merubah nasibnya, selamanya orang itu akan tidak suci. Orang tidak akan sampai ke kesucian karena dia masih menganggap itu bagian dari moha. Jadi menganggap kalau kita bisa mendapatkan sesuatu tanpa ngapa-ngapain dan cukup berdoa. Nah itu pandangan yang dianggap sebagai wrong view dalam Buddhism. Tapi saya disclaimer ya, tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang percaya bahwa dengan berdoa semuanya bisa berubah. Tapi dalam konteks Buddhis ada 3 hal yang membuat orang itu tidak akan mencapai tingkat kesucian paling dasar. Dalam Buddhisme Theravada itu ada 4 jenis kesucian. Yang paling dasar itu namanya Sotapati atau Sotapanna. Nah Sotapanna ini orang yang baru mulai mengarung arus menuju pencerahan sempurna. Di atasnya Sotapanna ada Sakadagami. Sakadagami itu orang yang orang yang dalam tanda kutip itu masih akan kembali 1 kali lagi dalam satu kelahiran. Jadi kalau Sotapanna ini dalam
dalam literatur Buddhis Theravada dijelaskan bahwa orang yang sudah mencapai Sotapanna itu maksimal dia akan mengalami 8 kelahiran lagi sampai akhirnya dia nggak lahir lagi. Sakadagama itu 1 kali lagi, Anagami itu tidak lahir lagi. Ini jadi kelahiran terakhir. Nah, arahat yang terakhir itu arahat yang tidak akan lahir lagi di mana-mana. Dan arahat inilah orang yang mencapai kebudaan, menjadi Buddha. Jadi semua orang bisa jadi Buddha. Oke, ini sudah clear ya teman-teman ya.